Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir pekan ini, apa kabar? Tetap kabar baik dan tetap menjadi saksi Kristus, bersaksi dimanapun. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di akhir pekan ini kami tetap membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 12. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari segala tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa.
Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Berani bersaksi. Petrus dipenjara oleh Raja Herodes. Mungkin Petrus akan dihukum mati. Apalagi sebelumnya Herodes sudah membunuh Yakobus. Tapi Petrus tidak takut. Orang yang takut tidak bisa tidur. Tapi lihatlah, Petrus bisa tidur di penjara. Ayat yang ke-6. Mengapa Petrus berani? Karena ia punya kekuatan dari Roh Kudus. Meski tubuhnya akan binasa, tapi Petrus yakin bahwa rohnya pasti selamat. Dan Allah membebaskan Petrus karena ada banyak tugas yang Tuhan siapkan untuk Petrus lakukan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, meski sama-sama bergelar Herodes, tapi Herodes yang menangkap Petrus berbeda dengan Herodes yang berkuasa saat Yesus lahir. Herodes yang menangkap Petrus bergelar Herodes Agripa, raja yang berkuasa saat Tuhan Yesus lahir adalah Herodes Agung. Herodes Agripa adalah cucu Herodes Agung. Herodes Agripa mati mendadak. Dia ditampar malaikat karena tidak menghormati Allah. Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berani dan terus bersaksi tentang cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Petrus yang walaupun di penjara tetap tidak takut bercerita tentang Yesus Sang Juru Selamat, kita juga harus berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi seluruh umat manusia. Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Amin.